Halo, halo semuanya. Sekarang kita kembali lagi di lembar penulis. Waduh. Nah, sekarang mau lanjutin lagi buat story-nya milik Toya yang Fate series. Judulnya Fate apa ya? Kita baca dulu. Fate Unleashed Order. Oke, Fate series lah ya. Ya mirip-mirip lah ya. Oke. Kemarin kita udah baca kalau ada, terakhir kalau nggak salah ada orang yang mau ritual di sebuah lorong. Nah terus kayak dia itu malah kayak terjebak gitu ya, nggak sih, seingat gue. Nah sampai sini. Oke, kita lanjutin aja. Buat yang mau nonton lebih lengkapnya, lebih duluan, bisa join Discord aja dulu. Nanti harusnya ada beberapa novel yang bisa dibaca di sana. Monggo silakan join. Linknya harusnya ada di deskripsi. Oke, kita mulai saja guys. Buat story Fate milik Toya. Lanjut. Di depan lingkaran sihir yang dibuat pemuda itu menggunakan kapur tulis, ternyata terdapat sebuah sosok yang tidak dapat ia lihat maupun ia rasakan. Hantu kah? Sosok itu adalah sesuatu yang dia berusaha panggil melalui mantra dan lingkaran pemanggilan, serta katalis yang pemuda itu gunakan sekitar beberapa jam lalu. Oke, udah muncul kayaknya nih servannya. Namun tidak seperti pemanggilan pada umumnya, sosok ini tidak dapat berbicara maupun menampakkan wujudnya, apalagi mengajukan pembuatan kontrak kepada master gadungan ini. Loh, kenapa guys? Apa servan memilih masternya guys? Pilih-pilih kah servan? Jika tidak segera mencari master baru untuk menggantikan bocah ini, maka bisa aja sosok ini akan gugur duluan, bahkan sebelum perang itu dimulai. Waduh, tentu saja terdapat rasa kesal dalam hati si sosok itu. Bahkan rasa kesalnya dapat mengalahkan rasa kesal yang dirasakan oleh pemuda itu sebelumnya. Bagaimana enggak? Setiap servan yang dipanggil dalam Holy Grail War ini memiliki alasan masing-masing untuk memenangkan peperangan ini. Akan tetapi bocah ini tidak lebih dari sekedar bocah serakah yang haus akan harta kekayaan duniawi. Oh iya, di episode sebelumnya itu dikasih tahu kalau si bocah ini memakai semua uangnya ya untuk memanggil servan, yes. Dan kayaknya ya begitulah hasilnya. Betapa mengenaskannya nasib sosok ini karena harus berpasangan dengan orang seperti bocah ini. Apalagi dengan fakta bahwa bocah serakah ini sama sekali nggak punya kemampuan untuk menggunakan atau bahkan menyuplaikan energi sihir yang menyedihkan itu kepada sosok ini. Aduh, kasihan. Dalam tidurnya pemuda itu sedang bermimpi dengan risau serta gelisah yang masih menghantuinya bahkan ketika dia masuk ke dunia bawah sadarnya. Dunia yang diisi oleh kejujuran mutlak, tiada ego maupun pencitraan dari setiap tanggapan maupun keputusan yang ada. Oke, ini mimpi si bocah tadi kah? Semua adalah murni pendapat jujur dari sang pemilik dunia. Tiada satupun faktor yang dapat menanggungnya, dan tiada juga kebohongan yang dapat diperbuat dalam tempat ini. Oke, inilah alam bawah sadar. Pemuda itu selalu mengingat satu hari itu hingga bahkan hingga detik ini. Tidak pernah dia lupa satu momen pun dari kejadian yang terjadi pada hari itu. Hari yang menjadi penanda dari hilangnya sesuatu yang berharga dari pemuda itu. Satu-satunya orang tuanya yang tersisa, ayahnya. Memang benar bahwa semenjak hari itu, hari di mana dia kehilangan sosok ayah yang ia kenal, status derajat dari keluarga kecil itu terangkat begitu drastis, bagai ditopang mesin jet. Oh ya. Namun pemuda ini tidak merasakan ikatan keluarga lagi dengan orang itu sejak keduanya hidup bergelimang harta. Wah, harta membutakan semuanya guys, ini kah? Malam itu adalah malam yang tenang di jalanan Paris. Semua orang telah beristirahat dalam penatnya, bersiap untuk memulai esok hari dengan kegiatan yang sama dan sama lagi. Namun masih terdengar segelintir orang yang terjaga pada malam itu demi meraih beberapa lembar kertas yang bernilai. Masih pada kerja guys. Mana nih? Aku mau tahu nasib si bocah itu tadi lagi anjir. Tiada yang dapat menahan rasa kantuk dan penatnya untuk sehari penuh. Bahkan pria paling tangguh sekalipun tak dapat bertahan hidup dengan cara ini. Maka dari itu, kecelakaan dalam malam hari sangat lazim karena kelalaian dari para penafkah ini. Sebuah kejadian yang terjadi dalam beberapa milidetik itu dapat merenggut harta dan nyawa seseorang layaknya debu yang diterpa angin. Oh ya, hal itulah yang menyebabkan pemuda ini, Davis Anan, kehilangan sosok ayahnya.
Oh, jadi ayahnya si bocil itu mati karena kecelakaan, guys. Ah, oke. Meskipun tubuhnya selamat dari petaka itu, namun nyawa ayahnya yang selama ini bersama Davis telah hilang untuk selama-lamanya. Rest in peace ya, bapaknya David ya. Davis. Setelah kejadian itu, semuanya berubah secara drastis. Layaknya sebuah naskah drama yang kacau. Ayahnya menjadi seorang yang dingin dan terlampau ambisius serta serakah. Kok bisa anjir? Keluarga buruh yang tadinya hidup serba kekurangan itu kini telah hidup di tengah harta kekayaan yang melimpah berkat transformasi ayahnya. Kok bisa anjir? Bukannya kecelakaan tadi? Ini beda ayah kah, guys? Namun tidaklah jarang Davis seperti tidak dianggap oleh ayahnya itu, seolah menutup mata dari anaknya itu. Sang ayah tidak mendidik maupun mengajari pemuda itu soal apapun, dan hanya memberi anak itu sebuah buku cek, dan membiarkan anak itu sebebas-bebasnya menggunakan harta. Anjir, dikasih duit pakai buat apapun katanya. Alhasil pemuda itu tumbuh menjadi seorang buajingan yang tajir, suka bermain dengan gadis-gadis, serta merugikan masyarakat lewat kelakuan nakalnya itu. Davis, kamu menjadi orang yang jahat ya? No, Davis, no. Menghancurkan fasilitas umum, melukai orang lain, berjudi, hingga bahkan menjauh dari agama, oh ya? Dan hal itulah yang menuntunnya hingga menjadi seperti saat ini. Masuk dalam dunia penyihir yang sangat berbahaya tanpa memiliki bekal ataupun ilmu di dalam bidang ini. Nekat ya guys ya. Ini apa nih, strip-strip ayah? Oke, ini mungkin pesan dari ayahnya. I don't know. Terbangun dari kilas balik kehidupannya. Oh, dia pingsan kah? Oh, anjir, dia flashback guys. Bentar, lagunya gue ganti. Sabar ya. Aku mau lagu Frontera. Aku mau lagu Frontera. Kasih aku lagu Frontera. Nah ini. Sorry guys. Lanjut. Terbangun dari kilas balik kehidupannya, Davis menyadari bahwa dia tidak sedang berada di ruangan gelap tadi, melainkan dia sedang berada di sebuah bangunan yang kental dengan corak-corak Katolik pada ornamen-ornamennya. Ini, aku sedang berada di museum itu? Di mana anjir? Dia bertanya dalam aula besar itu sambil bangkit berdiri. Nah, belepotan anjir. Maaf ya guys ya. Suara langkah kaki yang bergema kencang dalam ruangan keras pun mendekat ke arah Davis. Ada yang datang guys ke Davis guys. Davis, benar bukan? Tanya seseorang yang memasuki aula itu. Siapa kamu? Siapa kau? Davis melihat kepada orang itu. Namun tidak ada siapapun yang berada di sana maupun di aula ini selain dirinya. Loh, siapa terusan yang ngomong? Kepanikan kembali muncul dalam bedaknya. Rasa terkejut membuat langkahnya termundur satu langkah, sehingga menabrak salah satu benda yang ada pada aula besar itu. Tidak perlu sepaneng itu, Master. Wah, anjir, ini servant yang dipanggil tadi. Ini terpaksa kah si Master, si servantnya? Seketika sebuah tangan memegang pundaknya itu dengan sangat keras. Anjir, kaget ya. Davis memalingkan wajahnya ke belakang dan sebuah tangan dengan jari-jari pisau, sedang menggenggam kuat pundaknya hingga muncul suara patahan tulang yang amat keras lah. Kok malah nyerang Davis? Tentu saja pemuda itu langsung mengerang sangat keras, karena genggaman dari seseorang di belakangnya itu bukanlah genggaman yang dapat manusia biasa lakukan. Dengan kata lain, kau servan katanya. Dia langsung menyadari bahwa selama ini memang dia telah dipermainkan oleh seorang servan. Namun dia tidak dapat melihat sosok itu dengan jelas karena aula yang benar-benar gelap. Tepat sekali, wes. Servan yang berada di belakangnya itu menjawab dengan suara yang terbilang cukup rendah untuk warna suara yang ia miliki. Tepat sekali. Gimana guys, suara berat itu? Tepat sekali. Kalau begitu kenapa menyerang Mastermu? Lepasin aku. Mendengar pernyataan itu, servan itu lantas ketawa keras. WK. Master, bocah sepertimu, jangan melawak. Sebuah cekikan langsung menyambar leher Davis yang tengah menahan rasa sakit itu, hingga tak sempat untuk menjawab ucapannya. Dengar, ini bukan taman bermain yang biasa kau masuki sesuka hati, bocah. Oh, anjir,
Cekikan servant itu terasa semakin keras hingga membuat Davis merintih dan menendang-nendang kakinya. Apa? Sesak? Ya, itulah yang kurasakan. Sementara kau tertidur. Sialan. Jangankan memenangkan perang, membuat kontrak aja kau nggak bisa. Aku sampai heran dari mana kau dapetin energi sihir untuk melakukan pemanggilan. Bentak servant itu sambil semakin memperkuat cekikan ya, sehingga suara tulang yang remuk keluar dari leher orang itu. Tidak mati kah Davis, guys? Wah, mati, baguslah. Servant yang berbalut dengan pakaian serba hitam itu pun menampakkan dirinya sambil melempar tubuh pemuda itu seperti melempar pakaian kotor. Setelah melemparnya, servant itu lantas membungkukkan badannya ke arah penonton layaknya pertunjukan opera. Aduh, gue cekukan aja. Suara Allah itu kemudian perlahan retak dan akhirnya runtuh bagikan gelas kaca yang pecah berkeping-keping. Suara tepuk tangan dari seseorang perlahan terdengar seiring ruang itu kembali menjadi ruang gelap yang menjadi tempat pemanggilan servant berjari pisau itu. Well, pertunjukan yang sangat hebat. Memang mengajakmu untuk bekerja sama merupakan pilihan yang tepat, Assassin. Jadi si Davis itu manggil Assassin ya? Ini siapa anjir? Jadi si servant ini kenapa ya? Nggak, kita baca lagi aja. Ujar seseorang yang ada di ruangan itu selain Assassin. Nah itu siapa anjir? Ini siapa yang ngomong? Dan mantan masternya yang sudah tewas. Davis, kasihan dicekek. Terima kasih banyak. Jika bukan karenamu pasti aku sudah gugur duluan. Balas Assassin kepada sosok itu. Meskipun kehadirannya cukup menyebalkan dan berisik, Assassin tidak bisa berkata banyak karena berkat orang ini dia bisa berpartisipasi kembali dalam pertarungan ini meskipun terikat sebuah kontrak dengan sosok berpenampilan nyentrik itu. Oke, jadi si servant ini sebenarnya dipanggil Davis, tapi ada orang lain yang malah bikin kontrak sama si dia anjir. Bukan apa-apa, membiarkan bidak berharga sepertimu hilang di awal permainan bisa membosankan nantinya. Jika tidak usah dipikirkan ya. Pokoknya nggak usah dipikirkan ya. Ujar sosok itu dengan suara serta gaya bicara yang amat aneh sambil menepuk pundak Assassin dan tersenyum pada servant itu. Oke, kita sampai sini guys. Nanti lanjut prolog Lancer ya. Berarti tadi prolog tadi prolog apa ya? Prolog Assassin lah ya. Oke, kita akan lanjutin prolog kedua yaitu Lancer ya di episode selanjutnya lah ya guys ya. Nah, yang buat mau baca duluan monggo di server Discord ada. Tinggal diklik aja linknya, nanti ngarah ke docs-nya si Toya. Monggo yang mau baca duluan guys. Ya udah, kita tutup dulu aja buat konten kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Kita tutup dan lanjut di konten lembar penulis berikutnya. Thank you, bye bye. Arigatou gozaimasu. Sayonara.